Ayunda. Selamat pagi, Ayunda. Ya, pagi. Selamat pagi. Ayunda, saya mau tanya dulu, ini Anda Muslim kah? Iya, Muslim. Muslim, oke. Ayunda, saya forum atau channel saya ini channel diskusi antara Islam dan Kristen. Ya, Kak. Apakah Anda berkenan mau diskusi Islam dan Kristen dengan saya? Oh, boleh. Boleh, baik. Kita pakai waktu ya. Ya, Kak. Baik, kita pakai waktu. Kita pakai match. Oke, biar senang. Ya, baik. Ayunda, menurut agama Islam, kalau rambut kamu tampakkan kepada orang lain, satu helai rambut saja, kata Muhammad, maka kamu akan dibakar di neraka selama 70 tahun. Pernah dengar itu? Ya. Pernah dengar nggak? Nah, Pernah dengar. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa kalau rambut kelihatan satu helai rambut kok bisa dibakar 70 tahun itu? Logikanya bagaimana? karena apa ya, Kak? Aduh, aku bingung, Kak, jawabnya. Ya bingung lah gimana. Gini, Ayunda, Ya, saya kan Kristen, kamu kan Islam. Oh, tapi coba dulu lah, nanti kamu ngaku-ngaku. Tapi kamu beneran muslimah ya? aku bisa, Kak. Sholat nggak? Sholat. Coba, bisa nggak saya dengar bacaan ayat Al-Quran? Bisa saya dengar? Apa tuh Al-Fatihah? Terserah, surat apa saja coba. Tapi aku kurang jelas ya, Kak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, Kak. Nggak apa-apa. Ayo. Bismillah. Jangan ketawa, nggak apa-apa. Tenang aja, santai saja, relax. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ini muslim dia. Oke, tadi suara apa itu ya? Kok berisik sekali ya? Suara apa, Kak? Tadi kayak berisik sekali, seperti ada kereta api begitu di belakang lewat. Oke, tadi kamu mengatakan di baris terakhirnya apa? Waladolin gitu ya? Artinya? Dia nggak tahu artinya. Ihdina siratal mustaqim. Artinya apa, guys? nggak tahu juga. Oke lah, nggak apa-apa. Ayunda yang cantik. Gini Ayunda, begini. Ketika kamu mengucapkan ihdina siratal mustaqim, itu sesungguhnya artinya adalah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Itu artinya. Ya, Kak. Kalau Anda minta ditunjukkan jalan yang lurus, berarti kamu sudah tahu jalan yang lurus belum? Sudah. Kalau sudah tahu, kenapa minta ditunjukkan jalan yang lurus? Aduh. Iya, Kak. Oke, gini. Ketika ini bukti-buktinya bahwa kamu memang tidak mengetahui jalan yang lurus. Pertama, kamu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, tadi saya tanya, kenapa kalau rambut perempuan nampak nanti akan dibakar 70 tahun di neraka. Tadi kamu tidak mampu menjelaskan itu secara logika, betul nggak? Nah, jadi gini Ayunda. Di dalam agama Kristen, ya,
itu tidak berbicara mengenai hal-hal yang demikian itu. Jadi kalau kamu menjadi seorang Kristen, rambut kepala nampak boleh, tidak nampak boleh. Itu kalau dalam agama Kristen. Kita bukan berbicara mengenai penampilan fisik kita. Yang penting sopan. Seperti kamu ini menurut saya sudah sopan saja, biasa begitu. Yang penting sopan, tidak mengumbar-ngumbar seperti itu. Nah, sementara dalam agama Islam itu dikatakan bahwa kalau rambut kelihatan sehelai saja 70 tahun di neraka. Bayangin, udah berapa itu helai rambutmu yang kelihatan? Berapa tahun kamu dibakar di neraka menurut agama Islam? Betul nggak? Banyak, Kak, banyak. Banyak, iya. Nah, makanya begini, Ayunda, saya sebagai seorang Kristen, saya itu menyampaikan ajaran Yesus. Begitu. Yang Yesus ajarkan itu bukanlah hal-hal yang bersifat fisik atau penampilan fisik. Karena Tuhan melihat hati seseorang. Dia tidak melihat penampilan seseorang. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hatinya. Begitu. Coba, menurut pendapatmu pribadi gimana nih? Kita sambung lagi waktunya ya. Coba, Ayunda, menurut pendapatmu pribadi, ajaran yang masuk akal, ajarannya Muhammad, yang kalau sehelai rambut kelihatan dibakar 70 tahun, atau ajarannya Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak melihat penampilan seseorang, tetapi melihat hati. Terus pertanyaannya apa, Kak? Menurut kamu yang masuk akal, yang kamu terima secara nalar, logika kamu, akal sehat kamu, hati nurani kamu, gimana? Ya kita harus. Gimana? Terima kasih, Kak. Kita harus menutupinya, Kak. Harus menutupi apa? Aurat. Berarti rambut itu aurat. Rambut. Rambut aurat. Aurat. Rambut aurat. Oke, coba ceritakan kepada saya bagaimana jalan ceritanya rambut aurat nih. Misalnya kamu pergi ke salon, ya kan? Ya, terus? Bagaimana nanti kalau motong rambut? Kan rambut aurat, tidak boleh dilihat orang. Gimana jalan ceritanya? Ya karena kan kalau kita di salon kan nggak lihat laki-laki kalau kayak gitu. Kepada siapa aurat boleh ditampakkan? Perempuan boleh. Berarti boleh menampakkan aurat kepada perempuan? Boleh sih, Kak, kayaknya menurut aku ya, Kak. Boleh. Di dalam Al-Quran, aurat itu tidak boleh ditampakkan selain daripada pasangan. Oh, ya. Kalau misalnya rambut termasuk aurat, berarti rambut tidak boleh ditampakkan selain daripada kepada pasangan, betul? Betul. Terus gimana kalau mau cukur? Yang cukur suruh mejem dong. Tidak, kamu jangan melihat auratku. Ribet banget sih agama Islam. Tapi beginilah maksud saya, Ayunda. Jangan ngomong yang terlalu banyak-banyak dulu. Gini, kalau memang misalnya aurat itu tidak boleh dinampakkan dan kamu berkata bahwa rambut itu adalah aurat. Betul. Pertanyaan saya, kenapa kamu menampakkan aurat kalau begitu? Kamu ini ditampilkan, ditonton 7.000 orang di sini. Ya karena gimana, Kak? Ya karena nanti gitu loh. Maksudnya? Ya nanti kalau dari hati aku baru aku menutupi aurat gitu. Nanti kan dibakar 70 tahun lo dibakar. Ayunda, hadisnya berkata satu helai rambut
kamu akan dibakar 70 tahun di neraka. Kak, jangan takut dong, Kak. Ya makanya saya bilang, kalau tidak mau takut segera tinggalkan agama Islam. Tapi begini, kalau kita belajar secara medis ya, biasanya kalau bayi lahir itu kan sudah ada rambutnya, betul nggak? Ya Kak, makasih Kak. Ya. Kalau bayi lahir dia sudah ada rambutnya kan? Berarti dia ntar dibakar dong 70 tahun di neraka. Tergantung berapa helai rambutnya, betul nggak? Hah? Betul? Kayaknya ribet banget. Di Muslim nih kayaknya banyak banget hitung-hitungannya ya. Bau surga itu tercium 500 tahun perjalanan. Kayaknya Muhammad ini detail banget dia. Terus kalau kumur-kumur berapa? 3 kali Tapi karena memang Muhammad itu seorang pedagang dia. Jadi dia kalau soal hitung-hitungan memang dia jago dia. Tapi saya nggak enak mau ngomong nih. Kalau di dalam surga itu katanya 70 tahun itu ada sesuatu yang berdiri 70 tahun lamanya katanya. Berarti kakak Kristen, Kak? Iya, saya seorang Kristen. Saya ini ingin menyampaikan perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen, begitu. Kalau perbedaannya Kristen apa tuh? Perbedaan antara Islam dan Kristen ya tadi yang saya bicarakan tadi. Misalnya kalau di dalam Kristen ajarannya itu bukan berkonsentrasi kepada hal-hal yang bersifat roh, bukan hal-hal yang bersifat jasmaniah, begitu. Tahu jasmaniah? Tahu. Ya, tetapi bagaimana manusia itu supaya sebentar nih, jatuh. Bentar ya, saya tempelkan. Ya, supaya bagaimana manusia itu hidup dengan kendali roh seperti itu. Bukan berbicara masalah kedagingan begitu. Jadi kalau misalnya kamu mau menjadi seorang perempuan, kamu boleh saja memperlihatkan rambutmu, boleh juga tidak memperlihatkan rambutmu begitu. Yang penting sopan, yang penting santun begitu. Sementara dalam agama Islam, kamu harus berjalan seperti lemper. Tahu lemper? Lemper tahu? Ah iya, ditutup semua. Tutup semua dari atas sampai bawah, tutup. Dan tidak boleh kamu keluar rumah, begitu. Kamu harus di rumah saja, begitu. Itu kalau kamu menjadi seorang muslimah yang sejati. Begitu. Betul? Betul. Iya. Jadi menurut kamu kira-kira tadi sudah saya tanya nih, ini cuma saya tanya lagi terakhir nih. Kira-kira kamu lebih setuju apa yang diajarkan Islam apa yang diajarkan kekristenan itu? Apa Kak? Nggak dengar, maaf. Kira-kira kamu lebih setuju apa yang diajarkan Islam atau yang diajarkan dalam kekristenan itu? Waduh, itu gimana ya Kak? Aku takut salah ngomong Kak. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu lah ya, artinya waktu masih panjang. Artinya masih panjang kesempatanmu untuk mempelajari atau membandingkan antara Islam dan Kristen, begitu ya. Ya. Oke, hanya gitu saja ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ayunda ya, terima kasih. Saya turunkan ya. Ya,